Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bagus Raglindrawan dengan NIM 22180 20086. Dan di kelas perilaku organisasi D dengan dosen pengampunya itu Pak Mahfud Asyari, SE, MM. Nah, selanjutnya itu pertama-tama saya akan membahas perilaku organisasi. Apa itu perilaku organisasi? Nah, perilaku organisasi ini juga bertujuan untuk memahami bagaimana individu berperilaku dalam konteks organisasi, sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan produktivitas. Nah, organisasi ini adalah sekumpulan individu yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Organisasi ini memiliki struktur yang formal dan sistematis, di mana tugas dan tanggung jawabnya dibagi di antara anggotanya untuk meningkatkan efisiensi dan aktivitas kerja. Dan menurut Robbins itu, organisasi merupakan kesatuan sosial yang dikoordinasikan secara sadar dengan batasan yang dapat diidentifikasi berfungsi untuk mencapai tujuan bersama. Selanjutnya itu ada manajemen. Manajemen adalah proses yang melibatkan aktivitas-aktivitas koordinasi dan pengawasan terhadap pekerjaan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi. Dan di sini tuh yang pertama ada merencanakan. Merencanakan membuat rencana strategis dan operasional untuk mencapai tujuan. Yang selanjutnya ada mengorganisasikan. Mengatur struktur dan hierarki organisasi. Yang selanjutnya ada memimpin. Memimpin itu mengarahkan dan memotivasi tim untuk mencapai tujuan. Selanjutnya mengendalikan, yaitu melacak kemajuan dan mengambil tindakan korektif jika diperlukan. Selanjutnya itu ada manajer. Manajer adalah orang yang bertanggung jawab untuk mengarahkan usaha yang bertujuan membantu organisasi dalam mencapai sasarannya. Nah, manajer melakukan kegiatan manajemen, termasuk merencanakan, mengorganisasikan, memimpin, dan mengendalikan pekerjaan anggota organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Terus itu ada peran manajemen. Yang pertama ada antarpersonal, yaitu mencakup interaksi manajer dengan individu dan kelompok di dalam organisasi. Yang kedua ada informasional, mencakup pengelolaan dan distribusi informasi yang penting dalam organisasi. Terus yang ketiga itu ada pengambilan keputusan. Dalam pengambilan keputusan sangat penting dan melibatkan beberapa aspek kunci seperti identifikasi masalah, pengembangan alternatif, evaluasi dan pemilihan, implementasi keputusan, monitoring, dan evaluasi. Selanjutnya ada disiplin ilmu yang mendukung. Yang pertama itu ada secara psikologis, mempelajari perilaku individu dan proses mental yang mempengaruhi interaksi di tempat kerja, termasuk motivasi, kepuasan kerja, dan dinamika kelompok. Selanjutnya itu ada secara psikologi sosial, yaitu fokus pada bagaimana individu dipengaruhi oleh kehadiran orang lain, termasuk pengaruh sosial, norma, dan hubungan interpersonal dalam konteks organisasi. Yang ketiga ada sosiologi, yaitu menganalisis struktur sosial, interaksi antar kelompok, dan dinamika kelompok dalam organisasi. Sosiologi membantu memahami bagaimana budaya dan norma mempengaruhi perilaku dalam organisasi. Selanjutnya ada antropologi, yaitu mengkaji budaya dan nilai-nilai yang ada di dalam organisasi, serta bagaimana aspek-aspek budaya mempengaruhi perilaku dan interaksi antar anggota. Selanjutnya itu ada ilmu politik, yaitu menyediakan wawasan tentang kekuasaan, kepemimpinan, dan pengambilan keputusan dalam konteks organisasi, serta bagaimana struktur politik itu mempengaruhi perilaku organisasi. Selanjutnya itu ada tantangan dan peluang. Yang pertama itu secara ekonomi. Secara ekonomi itu perubahan kondisi ekonomi global dapat mengaruhi permintaan dan penawaran tenaga kerja, menciptakan tantangan bagi perusahaan untuk beradaptasi, tetapi juga menawarkan peluang untuk inovasi dan efisiensi. Selanjutnya itu ada secara globalisasi. Nah, di sini
Globalisasi membuka akses ke pasar baru dan sumber daya, tapi juga meningkatkan persaingan. Organisasi harus beradaptasi dengan budaya dan praktik bisnis yang berbeda. Selanjutnya ada keragaman angkatan kerja. Keberagaman membawa peluang untuk inovasi dan kreativitas, namun juga tantangan dalam manajemen konflik dan integrasi tim yang beragam. Yang selanjutnya itu secara peningkatan kualitas dan produktivitas. Fokus pada peningkatan kualitas produk dan layanan dapat meningkatkan daya saing, tetapi memerlukan investasi dalam pelatihan dan teknologi. Selanjutnya ada jumlah tenaga kerja. Pertumbuhan jumlah tenaga kerja dapat menjadi peluang untuk memperluas kapasitas produksi, tetapi juga menuntut manajemen sumber daya manusia yang lebih baik untuk menghindari pengangguran. Lalu ada peningkatan layanan pelanggan. Permintaan akan layanan pelanggan yang lebih baik memberikan peluang bagi organisasi untuk membangun loyalitas pelanggan, tetapi juga menuntut peningkatan keterampilan karyawan dan sistem pelayanan yang efisien. Dan itu yang saya jelaskan tentang perilaku organisasi. Sekian materi dari saya tentang perilaku organisasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.